Jadi ini udah mulai aku record. Kalau misal teman-teman ada yang ketinggalan, bisa open rekaman. Baik, biar sinyalku bagus dan tidak unlap-unlup ya. Jadi saya off cam dan saya buka whiteboard saya. Oke, share screen. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Sebentar. Pen-nya belum aku konekin. Ternyata. Apa? Nanya bingung lupa caranya. Itu dicopot. Sebentar. Gimana sih? Oke. Ini kita melanjutkan yang kemarin tentang hukum Newton ya. Kemarin itu masih ada yang bingung soal ini ya yang sin cos-nya. Sin itu pas apa sih gitu. Cos itu pas apa sih? Oke, nah sekarang kita mau belajar sedikit tentang sin cos-tannya ya. Kapan sih kita pakai sin? Kapan kita pakai cos? Kapan kita pakai tan? Bentar. Ini aku konekin dulu. Ini gimana sih putar ke sana ke sini? Mbak, yang mic-nya di open, mohon untuk di mute dulu ya. Kita mau belajar dulu. Ini siapa sih yang open? Bentar. Nggak bisa nge-mute. Oke, udah berhenti. Makasih. Oke, baik. Kita mulai belajar. Kita review dulu soal sin costan. Jadi, ada segitiga ya. Jadi gini, misal nih, ada suatu benda yang ada di bidang miring. Oh my God. Ya, di sini tuh ada benda. Oke, astagfirullah, jelek banget. Bentar. Nah, di sini tuh ada benda, terus dia itu kan memiliki gaya berat ya. Kalau gaya berat itu kan turun. W-nya turun. Nah, terus kalau yang ke sini itu sin apa cos nih pakainya? Ada yang ternyata masih bingung mau pakai sin apa cos. Jadi kita mau belajar dulu. Dan di sini tuh ada sudutnya di sini, diketahui. Di sini diketahui sudutnya, tetanya. Ya, anggap aja teta lah ya. Oke, jadi kalau misal seperti ini, kita itu bisa menggunakan nih. Oke, jadi untuk menariknya, di sini tuh kan ada W. Nah, terus yang ke sini itu W sin apa W cos sih? Kita harus mencari tahu dengan cara ngelihat nih. Kita proyeksikan. Kalau misal kita pakai sumbu bisa pakai ruler lah. Kalau misal kita pakai sumbu X dan sumbu Y, dan kita bikin suatu vektor. Nah, kita pernah mempelajari vektor di kelas 10. Di sini ada tetanya, di sini ada sudutnya. Oh my God. Kayak endok. Di sini ada sudutnya. Nah, lalu disuruh mencari tuh. Kita proyeksikan dulu si vektor ini ke sumbu X sama sumbu Y. Tuh kan, kita proyeksikan ke sini sama ke sini. Nah, lalu misal di sini diketahui F ya. Di sini diketahui F. Lalu kalau yang sumbu X itu pakainya sin apa cos sih? Nah, itu mengacu sama segitiga Pitagoras kan. Jadi yang kemarin tertulis yaitu mana-mana? Sin adalah depan bagi miring,
cos samping miring tan depan samping. Atau kalau buat mengingat-ingatnya ada namanya sindering cos saring tan deping. Nah, jadi ingat-ingatnya ini tuh. Misalkan nih di sini F, di sini F ya, di sini F, lalu ditanyakan yang sumbu X-nya. Nah, kamu lihat aja, cos samping miring ya, samping sama miring. Oh, ini tuh sudutnya tuh diapit. Maka di sini kita bisa menghitung nilainya yaitu F cos. F cos theta. Sedangkan yang Y berarti pakainya sin, F sin theta. Oke. Jadi kita ngelihatnya tuh dari sini tuh. Cos samping miring. Ini adalah samping. Ini adalah, oh bentar, ini aja. Samping. Nah, ini adalah samping. Ini adalah sampingnya. Nah, depan itu berarti depan sudut. Kalau depan, kita pakai yang depan sudut, berarti yang ini. Kalau pakai depan, berarti yang ini. Ini yang depan. Nah, yang pakai yang hijau ini. Berarti kalau misal, ini kan kalau yang hijau, ini kan sejajar sama sumbu Y. Ketika ditarik garis lurus kan. Karena mereka sejajar, berarti kita bisa gunakan F sin theta gitu. Kita bisa gunakan bahwasanya panjangnya hijau ini sama kayak panjang yang ini, yang ketika kita proyeksikan di sumbu Y ini. Nah, jadi kita bisa buat sumbu sin, nilai sin sama cosnya. Nah, lalu kalau dari yang suatu benda turun ke bawah ya, turun pasti ke bawah lah ya. Turun kayak gini, itu pakainya sin apa cos. Nah, kita lihat sudutnya. Kita harus pinter-pinter melihat sudut gitu. Dari sudut itu kita urai. Oke, kalau ini kita tarik proyeksikan kan jadi ketemu ini kan. Ini W sin atau W cos, lalu yang ini juga. Tuh. Nah, lalu kita lihat sudutnya di sini. Sudut di sini itu apakah besarnya sama dengan ini? Enggak ya. Jadi sudut yang ini besarnya itu sama kayak ini. Tuh. Nah, karena yang ke bawah ini dia adalah diapit sudutnya, berarti dia pakainya W cos. Ya kan? Cos samping miring yang diapit. Nah, lalu kalau yang ke bawah berarti pakainya yang sin. Oke, simpelnya seperti itu. Oke, di sini sampai di sini bisa dipahami ya, karena si vektor ini dia bakalan pasti keluar di bagian materi Newton kayak gini. Karena kalau materi Newton nggak ada vektornya tuh rasanya kurang greget. Jadi untuk yang ini bisa dipelajari lagi gitu, bisa diingat-ingat, kalau bisa hafal di luar kepala lah ya, paham lah ya. Nggak harus dihafal tapi paham. Paham bagaimana alur menentukan sin konstannya. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya dari penjelasan ini ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kalau misal malu-malu ditanyakan di sini, silakan tanya lewat chat. Gitu. Saya akan bantu menjawab sebisa saya. Oke, itu adalah selingan mengenai sin konstannya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal kita di pertemuan sebelumnya. Nih, tentang logam yang berbentuk kubus dengan massa 1 kg diletakkan di atas kubus lain yang lebih besar. Berarti di sini ada 1 kg itu yang kecil. Yang kecil itu 1 kg. Lalu ada yang gede. Yang gede besarnya adalah 4 kg. Kita ubah warnanya menjadi hijau dulu. Nah, dia ini yang gede itu massa rusuknya adalah 1 meter. Berarti sepanjang ini itu adalah 1 meter. 1 meter.
Lalu, apabila gaya 12 Newton dikerjakan pada kubus yang besar, berarti si F-nya ini besarnya adalah 12 Newton. Lalu di sini ada gesekan antar permukaan kubus. Jadi antara kubus yang kecil nih sama yang gede itu ada gesekan. Nilai dari gesekannya adalah, jadi gesekannya itu terjadi di sini nih. Nah, di sini tuh ada gesekan ke arah sana. F geseknya. 2. Aku pakai pen aja. F geseknya 2 Newton. Nah, di sini nilainya 2 Newton. Ke arah sana ya, ke arah ke kiri berlawanan dengan si F yang besar 12 Newton ini. Lalu yang ditanyakan adalah suatu saat kubus itu akan jatuh. Iya, benar jatuh karena yang bawah itu licin, yang atas itu nggak licin gitu. Ada gesekannya, maka si kubus kecil ini akan jatuh. Kapan dia jatuh? Dia jatuh setelah dia lewat 1 meter gitu. Berarti di sini ketika dia itu berpindah sejauh, si kubus kecil berpindah sejauh 1 meter, maka kubus tersebut akan terjatuh. Itu adalah kata kunci dari menjawab soal di sini. Oke, berarti kita bisa katakan delta X dari situ adalah 1 meter. Oke, di sini delta X-nya diketahui 1 meter. Nah, bagaimana cara kita taunya? Waktu yang diperlukan sampai kubus kecil jatuh ke lantai. Oke, jadi di sini itu ada, ini sebenarnya nggak cuma pakai hukum Newton sih, ada kaitannya sama gerak yang kemarin, yaitu GLBB ya, GLBB. Oke, sekarang kita uraikan dulu, kita tinjau dari, anggap aja yang si ini, yang kubus kecil ini adalah benda pertama. Benda pertama, lalu kubus yang besar ini adalah benda kedua. Berarti kita bisa meninjau dari kedua benda tersebut. Oke, kita tinjau dari benda 1. Kita tinjau dari benda 1. Oke, kita tinjau dari benda 1 tuh. Karena dia itu bendanya itu berpindah, ya. Si kecil ini berpindah, maka dia memenuhi persamaan sigma F sama dengan M kali A. Ini adalah persamaan wajib di sini. Oke, dan nilai sigma M itu karena si kecil itu berpindah karena ada gaya gesek, ya. Si kecilnya itu berpindah karena adanya gaya gesek, maka dia itu nilainya adalah F gesek ya. F gesek sama dengan M kali A. Lalu nilai F-nya itu adalah 2 Newton. Nilai masanya 1 kg, nilai A-nya dicari. Maka kita tahu nilai A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah peninjauan dari benda yang pertama. Oke, saya warnanya. Oke, lalu kita tinjau dari benda yang kedua. Tinjau benda 2. Kita ubah dulu warnanya menjadi hijau biar sama kayak yang atasnya. Oke, kita jajarin biar bisa penin. Sama ya pakainya, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian F di sini, F di benda 2, dia itu terjadi keadaan dia itu ke kanan sama ke kiri. Ke kanannya itu nilainya adalah ini, 12 Newton. Lalu ke kirinya nilainya 2 Newton. Gitu. Maka di sini kita bisa tuliskan bahwasanya sigma F sama dengan F dikurangi F gesek ya. F kecil aku tulisnya sama dengan M kali A. Berarti 12 dikurangi 2 Newton sama dengan 4 dikalikan A. Oke, 10 sama dengan
4A. Berarti nilai A-nya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Apakah ini sudah selesai? Belum selesai. Ini masih harus dihitung lagi. Ya, ini. Dia perpindahannya kan sebesar 1 meter, si kecilnya ini, biar dia bisa terjatuh. Nah, maka kita selesaikan dalam persamaan selanjutnya nih. Oke, kita selesaikan dalam persamaan selanjutnya. Masih ingat mengenai GLBB ya, GLBB yang berkaitan sama delta X tuh. Dia diketahui delta X, dia diketahui posisi X-nya, kemudian dia diketahui percepatannya, dan dia disuruh mencari A-nya gitu. Nah, gimana? Maaf, disuruh mencari T-nya gitu. Nah, gimana cara menghitungnya? Lalu kita akan menghitung di sini. Kita ubah warnanya dulu menjadi ungu. Oke, jadi di sini tuh delta X, nilai delta X adalah memenuhi persamaan. Kalau kita tahu S ya, persamaan yang namanya si delta X itu kan 1 dikurangi 2, keadaan pertama dikurangi keadaan kedua, atau keadaan kedua dikurangi keadaan pertama. Nah, maka di sini itu kita menghitung yaitu X punya benda 2 dikurangi X punya benda pertama. Dikurangi X benda pertama. Lalu delta X-nya, tadi kita tulis dulu delta X, nilai X2. X2 itu adalah kita bisa pakai X0T plus setengah AT kuadrat ya. Ya, X0T. Mohon maaf, ini agak nge-lag ya. X0T plus setengah AT kuadrat. Ya. Dikurangi hal yang serupa ya, tapi ini untuk keadaan pertama dan keadaan kedua. Keadaan benda kedua sama keadaan benda pertama. Berarti dikurangi X0 ditambah setengah AT kuadrat juga. Oke, delta X-nya tadi kita ketahui nilainya 1 sama dengan X0-nya. X0-nya kita tahu nilainya 0 ya, karena dia sama-sama dalam titik yang sama gitu. 0, kemudian ditambah, dalam kurung dulu, 0, kemudian dia ditambah setengah dikali A kali T kuadrat. A-nya nilainya 2,5 ya tadi. 2,5 kali T kuadrat. T kuadrat ini yang akan kita cari. Dikurangi X0. X0-nya 0 juga. Ditambah setengah kali A-nya nilainya 2 kali T kuadrat. Oke. Lalu kita cari tahu nih, setengah kali 2,5. Berapa ini ya? Setengah kali 2,5 itu nilainya, tulis dulu aja. Tulis dulu aja deh, karena di belakang ada sama-sama ada setengahnya, jadi kita tulis dulu aja, nanti biar bisa digabungin. Setengah, berarti setengah kali 2,5 T ya. Setengah kali 2,5 T kuadrat, gini aja, kita tuliskan dalam kurung 2,5 ya. 2,5 dikurangi 2. Ya, jadi di sini kita kumpulkan nih yang sama-sama setengah T kuadrat, kita kumpulkan. Jadi yang di dalam itu tinggal yang 2,5 ini. 2,5 ini sama 2,5 ini sama 2. Oke. Jadi 2,5 dikurangi 2, maka nilainya 1 sama dengan 0,5 T kuadrat. Ini kalau misal ada perhitungan yang agak sedikit rumit, jangan langsung dihitung semuanya. Karena kalian mengerjakan SBMPTN, takutnya waktu kalian habis untuk menghitung gitu. Coba kalian kurung-kurung dulu deh. Siapa tahu
dia bisa gitu kalau mau dikurung-kurung gitu. Oke, setengah kali setengah itu kan 1/4 ya, 1/4. Berarti 1 sama dengan 1/4 T kuadrat. Nah, 1/4 T kuadrat langsung kita kalikan silang. Ya, jadinya 4 sama dengan 4 sama dengan T kuadrat. Maka T-nya ketemu plus minus, sebenarnya plus minus 2 sekon ya. Tapi karena nggak mungkin kalau minus waktunya, berarti kita tulis saja langsung 2 sekon. Ya, cukup panjang perjalanannya. Tapi di sini pada intinya bisa menggunakan persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Aduh, bentar. Oh iya, keliru. Iya, maaf ya, ada kekeliruan dalam penulisan. Ya, kok whiteboard coba sih? Whiteboard, Microsoft Whiteboard. Oke. Oh iya, keliru. Oh iya, T ya, bukan X0T ya. S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Benar, terima kasih. Siapa tadi yang mengingatkan ya? Baik, berarti masih fokus. Aku yang kurang fokus dalam ngetik. Oke. Ya, benar. Makasih atas peringatannya. Ya. Jadi, kita pakai persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke kasus selanjutnya. Ini sebenarnya kasusnya tuh kita cuma main sigma F sama dengan M kali A kalau misal dia berpindah tempat, atau sigma F sama dengan 0 kalau dia dalam keadaan diam gitu, atau dalam kecepatan yang konstan. Tuh, ini untuk kasus yang hukum Newton, gerak, itu rata-rata pakainya itu aja. Cuman untuk penguraiannya kalian harus pinter-pinternya, kalian harus bisa mengkaitkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya gitu, kayak yang tadi dikaitkan sama konsep vektor. Oke, apabila ini saya kasih waktu 1 menit dulu kalau misal ada yang ingin bertanya. Sekarang 20.29. Cepet banget ya berjalan waktunya. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan, oke, nggak ada ya berarti ya. Sudah 20.30, kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Aku izin minum sebentar. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah soal yang cukup unyu ya, karena dia ini ada gambar, terus dia itu bertumpu pada suatu titik, kemudian oh ya tadi jawabannya belum tak kasih ini. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut bentar. Yang nomor 7. Yang nomor 7 itu dia kan ada gambarnya cuma sesimpel itu, tapi penguraiannya itu ternyata tuh so complicated gitu, sangat-sangat wow. Jadi kalau ada yang menjawab benar, mungkin jawabannya itu adalah D. Kalau yang main kuis udah tahu ya jawaban benernya ya, karena aku bikin di kuis. Oke, jawaban yang benar itu adalah D. Bagaimana pembahasannya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, cara yang pertama yang pasti kalau ada kayak gini adalah menguraikannya ya. Di sini berarti untuk H ini, H yang miring ini ya, bukan H yang lurus, bukan lurus, tapi hanya itu H miring. Posisinya miring. Oke, nah sekarang kita uraikan dulu. Berarti di sini itu ada diketahui beratnya W, kemudian diketahui jari-jarinya R, ada kemiringan theta,
lalu ditanyakan besarnya gaya minimal supaya bola dapat menaiki tangga setinggi H. Oke, nah di sini kita itu pakai konsep yang namanya, bentar, virtual tabku error. Nah di sini kita itu pakai konsep, udah masuk ke konsep dinamika rotasi ya. Nah di sini pakainya sigma tau. Sigma torsi sama dengan 0. Jadi itu kayak dia itu keadaan gaya minimal buat si tangga itu bisa naik gitu loh. Nah itu adalah sigma tau sama dengan 0. Dia memenuhi persamaan itu. Lalu sekarang kita uraikan dulu nih. Di sini ada yang namanya pasti. Yang paling gampang adalah gaya berat. Di sini ada gaya berat. Nah kemudian di sini ada F. Oke, udah benar di situ ada F. Nah kemudian selain itu di sini tuh kalau misal tuh yang turun itu W, maka yang kesininya itu apa? W sin apa W cos? W sin apa W cos? Sudutnya di sini ya, sudutnya di sini. Berarti kalau yang kesini itu nilainya adalah W, W, W. Sin. Ya, benar, W sin. Oh my god, kursornya hilang. W sin ya, W sin. Benar banget. Terima kasih Mas yang sudah menjawab. Nilainya adalah W sin. W sin theta. Lalu berarti yang ke bawah adalah W cos theta. Yang ke bawah theta. Oke, yang ke bawah adalah W cos theta. Kemudian ada F. Kemudian ya ada W cosnya belum tak gambar. Berarti saya kasih warna yang lain, warna biru. Oke. W cos. Oh my god. W cos. Oke. W cos theta. Nah, lalu di sini itu ada titik tumpu tuh. Titik tumpunya itu di mana? Titik tumpunya ya di H itu, di pojokan ini. Kan yang bikin dia itu bakalan turun atau enggak itu kan di titik ini. Berarti titik tumpunya tuh di sini. Tapi sebenarnya penderitaan jawaban kita itu enggak cuma sampai di sini. Kita itu harus menguraikan gitu kan. Karena di sini itu nilainya segini adalah H. Segini adalah H. Nah, berarti kan kita harus tahu ya, segini itu nilainya berapa. Sedangkan kita tahu kalau ini tuh ada si bola yang punya jari-jari. Berarti ketika panjang segini itu adalah R, berarti di sini adalah R min H. Ya, karena di sini kita nilainya R min H. R min H. Oke, R min H ya di sini. Sebelah sini tuh ini tak delete aja deh. Oke, di sini berarti nilainya R min H segini tuh. Oke, nah selanjutnya kita dari sini bisa ngelihat torsi-torsi yang ada yang lumayan banyak ya. Yang pertama kita tinjau, kita tulis dulu persamaannya sigma tau sama dengan 0. Lalu kita akan menguraikannya. Ingat ya, torsi itu nilainya F kali R ya. Jadi persamaan torsi itu adalah F kali R. Oke. Sigma torsi adalah F kali R. Nah, lalu sekarang kita selesaikan. Yang pertama, dari sini ada F. Ada gaya minimal si benda tersebut gitu. Nah, di situ nilai F-nya kan dikalikan R. Berarti kita tulis dulu F sigma tau sama dengan 0. Benar-benar. Oke.
sigma tau itu sama dengan 0, kemudian kita tinjau dari F. F itu searah atau berlawanan jarum jam. Kalau searah itu berarti kan yang posisinya ke kanan muternya, tapi ini dia yang ke kiri, berarti dia minus ya, minus F. Minus F dikalikan berapa itu? R-nya. R-nya itu nilainya ya dari titik H ke sini kan, dari H yang bawah ke atas ini kan, ke sini kan. Hanya ya ke sini kan. Berarti dia nilainya adalah R min H. R min H. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian di situ ada sin juga nih. Ada sin berarti minus juga ya posisinya ya. W sin minus W sin theta. Tetanya tak tulis X aja ya. Tetanya tak ganti X. Nah, kemudian satunya itu ada apa lagi nih? Udah apa masih ada lagi? Ada cosnya ya? Cosnya ternyata belum ya? Oh ya, yang cos itu yang searah jarum jam. Berarti bisa kita tuliskan W cos X dikalikan apa ini R-nya ini? Nah, R-nya yang mana ini? R-nya yang ruwet. Oke. Jadi untuk R-nya ini, R-nya si cos ini, dia itu cukup rumit ya. Karena dia itu segini kan. Nah, sedangkan R doang kan segini. Itu kan. R itu segini, dan di sini tuh ada R min H-nya, berarti si R-nya ini, R miliknya cos ini, dia itu ada suatu sudut di sini. Di sini kan ada sudut alfa ya, di sini diketahui sudut alfa. Oke, diketahui sudut alfa. Nah, sudut alfa itu yang akan kita pergunakan untuk menghitung R dari W cos-nya. Oke, nah berarti kan kita cari tahu nih nilai dari ini. Oke, karena kalau W cos ini kan arahnya ke sini, ke miring sini. Nah berarti R yang digunakan, R-nya itu kan yang ini ya, ya. Oke, aduh ini yang kabeh, pakai tok. Bentar, tak ganti warna dulu. Oke, baik. W cos ini dia itu jari-jari yang digunakan adalah jari-jari yang ditarik dari titik tumpu ini ke sini. Tuh. Oke. Dan itu nilainya yang harus kita tanyakan. Ketika kita tahu di sini adalah alfa, sedangkan dari titik ini ke titik ini itu adalah R. Berarti di sini nilainya adalah R sin apa R cos di sini? R cos ya? Ya, benar banget. Pakainya R cos alpha ya. Ada yang menjawab di kolom chat nih. R cos ini kita ubah warnanya jadi oranye. Oke, ya. Jadi si R-nya ini, R punyanya W cos itu adalah R cos alpha. Berarti di sini W cos X dikali R cos X. Ini aku pakainya X karena susah gambar tahu di sini, di keyboardku nggak ada. Oke, berarti di sini sama dengan 0. Saatnya kita memindah-mindah ruas nih. Biar jadi F sama dengan. Berarti min F dikalikan R min H sama dengan W sin. Atau langsung aja. F ya sama dengan 0. Langsung aja F kali R min H sama dengan ya. Berarti yang kita pindah ruas adalah jadinya W cos X
W cos X dikalikan R cos X ya dikurangi W sin X ya dikurangi W sin X. Bentar. Kok ada yang kurang? Ini ternyata belum dikalikan R min H. R min H-nya hilang. Ini tadi ada R min H harusnya. Ya. W sin X kali R min H ya. Kali R min H. R min H. Oke, nah selanjutnya berarti kita kumpul-kumpulkan nih. Jadinya F sama dengan W-nya kita keluarkan. W dikalikan R. W dikalikan R cos X. W kalikan ini R cos Y, maaf. Jadi ini kita asumsikan, kita asumsikan tetanya itu adalah X, alfanya adalah Y. Ya, jangan sampai digabung, karena nanti hasilnya beda. Oke, maaf. R cos X dikalikan cos Y dikurangi sin X R min H dibagi R min H. Oke, cukup panjang di sini. Hasilnya begini. Ya. Berarti ketemu ya di sini ya hasilnya ya. Tinggal dibalik aja R min H-nya itu dipindah ke sebelah sini. Oke. Ini jawabannya cukup panjang ya, tapi ternyata dia keluar di SBMPTN tahun 2019. Cukup wow sekali ya ini ya. Masya Allah udah 24/4 baru bahas berapa soal. Tapi nggak apa-apa ya. Daripada nggak mudeng sama sekali. Untuk di sini itu, kalian bisa pakai kalau puter searah jarum jam itu nilainya positif. Kalau yang berlawanan arah jarum jam itu nilainya negatif. Kuncinya ada di sini. Oke. Ada yang ini ditanyakan dulu? Saya skip Kak kalau soalnya kayak gitu. Iya. Kalau masalahnya soalnya tuh banyak yang mirip kayak gini gitu. Nanti kalau kalian skip, banyak yang di skip. Gitu. Kita lihat deh. Soal SBMPTN tuh emang kebanyakan soal tentang itu. Kinematika gitu. Jadi ya, mohon maaf nih kalau mau di skip satu nggak apa-apa. Kalau skip semua ya, ya mohon maaf. Ya semoga sih harapannya di UTBK nanti ada soal-soal bonus yang ya bisa dihitung lah ya. Kayak yang ini kan. Ini kemarin tuh juga cukup panjang kan pengerjaannya ya. Cuma ketemu hasil akhirnya aja, wah sepanjang jalan kenangan. Ya ini SBMPTN ya. Semoga soalnya yang keluar yang kayak nomor 1 ini ya. Jika diketahui masa balok kayak gini, tentukan gaya normal ya masih gampang lah ya, masih gampang. Semoga aja. Tapi nggak mungkin kalau semua soalnya keluar kayak gitu. Ya ini ya kalau misalnya nggak bisa, menurut kalian tuh udah serem gitu, lihat gambarnya doang udah serem, udah kayak kacau ya, nggak usah dikerjain dulu, nggak apa-apa, di next dulu, dikerjain yang lain, di skip. Di skip dulu, nanti dikerjakan di akhir kalau misal bisa. Oke, baik. Karena nggak ada yang bertanya, nanti bisa dipelajari lagi karena aku yakin kalian nggak akan paham. Ya, mungkin ada yang paham sekali penjelasan ini, tapi mungkin nggak banyak yang paham ya, karena mungkin rumit seperti hubungannya BDE ya. Oke, lanjut yang nomor 8 berarti ya. 8 ini tentang tegangan tali. Ini keluar di UM UGM 2016. Jadi soal-soal UM UGM, kemudian SIMA UI, itu juga ada yang sebagian saya masukkan ke sini buat ya biar tahu aja lah ya. Untuk persiapan. Oke, di sini kalau ini taraf soalnya masih mudah ya. Ya, karena
yang namanya apa ya, kesetimbangan itu kan berarti dia memiliki 3 persamaan utama ya. Sigma fx sama dengan 0, kemudian sigma fy sama dengan 0, dan sigma torsi, sigma tau. Sigma torsi jadi sama dengan 0. Nah, tiga persamaan ini tuh yang menjadi konsep dasar dari ini semua. Dari soal-soal yang mengenai kesetimbangan benda tegar, dinamika, ya kesetimbangan benda tegar sih. Oke, karena benda tegar itu kan berarti dia tidak berputar lagi, tidak bergerak lagi, berarti dia itu mengalami ini. Sigma torsi sama dengan 0, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Nah, kalau torsi itu nanti berarti si benda itu tuh bisa kayak menggelinding gitu, ya. Kesetimbangan benda tegar, tapi untuk yang benda yang menggelinding, yang berputar-putar gitu lah. Nah, sedangkan ini dia itu nggak ada yang bisa muter-muter kan. Berarti di sini tuh cukup pakai sigma fx sama fy. Kalau ada soal kayak gini, kita bisa apa namanya? Kita bisa uraikan tuh T2 di sini. Baik, lagi ya. T alfa satunya itu saya tuliskan X, nanti alfa 2-nya saya tuliskan Y. Oke, nah di sini karena di sini tuh theta 2, karena di sini itu theta 2, berarti theta 2-nya itu ada di sebelah sini. Oke, di sini adalah Y. Nah, lalu untuk yang satunya nih, ini garisnya kurang panjang nih. Oke, jadi ini tuh ditarik garis lurus ya, ditarik garis lurus harusnya lurus, tapi ini nggak lurus, nggak apa-apa. Karena buat gambar susah buat ngurusin. Nah, di sini tuh adalah Y. Nah, di sini adalah Y, berarti yang sisi satunya itu adalah kita tarik garis lurus. Di sini adalah X. Nah, tapi kalau kalian buat UTBK mah nggak usah sepanjang ini juga nggak apa-apa. Kalian ngilustrasiin aja langsung T bla 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 bla, itu juga boleh sih. Boleh. Karena dia yang penting arahnya itu jelas. Arahnya jelas kemana. Oke, berarti yang ke kanan itu nilainya T2. Karena diapit ya. Oke, kata kuncinya adalah diapit. Berarti dia adalah pakainya cos ya. T2 cos Y. Ya, jadi kata kunci lain kalau misal kalian nggak hafal sin, dering, cos, saring, tan, deping, ya kalian pakai, kalau diapit itu pakainya cos. Sudutnya diapit pakainya cos. Berarti kalau yang di sebelah sini, astagfirullah. Mana ini? Oke, di sini udah tertulis. Lalu berarti yang satunya adalah T1 cos X. Oh iya, habis ini aku mau minta tolong sama kalian, kalau misal kalian ada komentar, saran, atau request soal, kalian bisa nge-PC aku ya. Nah, aku takutnya kalau menurut kalian ngajarku terlalu cepat atau terlalu lambat, jadi aku bisa speed up atau speed down nih. Slow motion lagi kah, atau dicepetin lagi kah, atau kalian mau request soal apa gitu, juga boleh. Tapi jangan dadakan kalau request soal mah. Oke, lanjut. Untuk yang ke samping kanan kiri kita pakainya cos, berarti untuk yang ke atas kita pakainya yang itu ada T1 sin sama T1 sin sama T2 sin. Ada T1 sin X, ada juga T2 sin Y. Tuh, jadi di atas itu ada T sin X sama sin Y. Karena ada dua sudut. Nah, berarti kita lihat ada sigma fx, ada sigma fy. Kita selesaikan dulu yang sigma fx dulu sama dengan 0. Bebas sih kalian mau nyelesain yang mana dulu, karena nanti pada akhirnya sama hasilnya.
sigma fx sama dengan 0. Berarti ada ke kanan sama ke kiri. Ada T2 cos Y sama ada dikurangi T1 cos X sama dengan 0. Nah, berarti di sini T2 cos Y sama dengan T1 cos X. Oke. Kalau udah kayak gini, kalian boleh juga, oh ini diketahui nih ada sin alfanya. Sin alfa satunya 5/13. Sin alfa 2-nya 4/5. Oke, ini ada segitiga istimewa ya. Ada 2 segitiga istimewa. Yang atas tuh yang sin alfa 2 deh, yang gampang itu berarti ada segitiga 3, 4, 5. Ya, masih pada ingat nggak? Ada segitiga istimewa. Ada segitiga istimewa itu ada banyak macam sih. Yang aku ingat itu ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, apa lagi ya? Apa lagi ya? Aku lupa ya. Ya, aku lupa. Aku ingatnya cuma 3 ini. Segitiga istimewa. Kalau kalian ada yang ingat lagi, nambahin boleh tulis di kolom chat. Oke, segitiga istimewa ini menjadi acuan kita untuk mengetahui nilai dari cos X sama cos Y-nya. Oke. Nah, kalau sin X-nya itu 5/13, sin X itu 5/13, Ntar ini tak ganti warna dulu deh. Kelihatan, weh. Nah, nih. Sin X itu kalau diketahui 5/13, berarti kita bisa tahu nilai dari cos X-nya. Cos X-nya adalah kan 5, 12, 13 ya. Kalau sin itu 5/13, berarti cos-nya 12/13. Sisanya aja. Nah, lalu untuk yang sin Y. Sin Y karena nilainya adalah 4/5, berarti cos Y-nya adalah 3/5. Pokoknya angka yang paling gede itu angka yang sisi miring. Jadi jangan sampai dilupain gitu. Pasti sisi miring itu yang paling panjang. Oke. Karena cos X sama cos Y-nya udah kita bisa selesaikan dari sini, berarti kita masukin angkanya. Si T2 cos Y-nya nilainya 3/5 sama dengan T1 cos X-nya 12/13. Oke, kita mau dalam bentuk T2 aja lah ya sekalian. Kalian boleh menulis dalam bentuk T2 sama dengan atau T1 sama dengan, bebas saja. Ada patokan yang 12 dikalikan 5/3. Berarti apa ya? T2-nya sama dengan 13. Oke. Ini untuk persamaan yang pertama. Ini baru persamaan pertama nih, sepanjang ini. Kalau misalnya kalian udah lancar, pasti kalian bisa lebih cepat lagi ngerjainnya. Oke. Selanjutnya, karena tadi udah yang sigma F, X, berarti sekarang pakai yang sigma F, Y. Sigma F, Y sama dengan 0. Sigma F, Y sama dengan 0 juga. Berarti kita pakai yang ke atas sama yang ke bawah kan. Yang ke bawah, yang ke atas itu ada T1 sin X sama T2 sin Y. Ke bawahnya itu ada W sama dengan 0. Nah, di sana karena W-nya itu ya pakai W aja, berarti kita nggak usah masukin angkanya, nggak usah dipaksain masukin angka karena nggak ada angkanya. Aku ganti warna apa ya?
Nanti warna hitam aja deh. Oke. Berarti T1 sin X. Sin X-nya nilainya adalah 5/13. T2 sin Y. Sin Y-nya nilainya 4/5. Dikurangi W. Sama dengan 0. Oke. Nah, dari persamaan ini kan ada persamaan 1 sama W. Hilang. 4/5. Nilainya 4/5 ya. Nah, di sini kan, tadi kan kita udah tahu ya, kalau nilai dari T2-nya itu segini. Nah, kita bisa masukkan ke persamaan yang ini. Berarti kita pakai cara yang substitusi ya. Kita pakai cara substitusi. Substitusi 5/13 ditambah T2 dikali T2-nya kita masukin dulu. T1 kali 20/13 kali 4/5. Kalau eliminasi bisa aja sih kalian pakai eliminasi, tapi nanti kalian pindah ke satu ruas yang sama. Tuh. Dikurangi W sama dengan 0. Oke. Oke, dikurangi W sama dengan 0. Berarti nilainya adalah ya pokoknya suatu angka ya. Suatu angka T1 5/13 ditambah T1 kalikan, ini berapa ini angkanya nih? 20/13 kali 4/5 nilainya, oh ya, 80 13 kali 5, 65 ya. 80/65 sama dengan W. Sama dengan W gini aja. Oke. Nah, lalu kita hitung nih. Kita samakan penyebut dulu, sebenarnya kan bisa disamakan penyebut ya, sama-sama bisa menjadi 65 ya. Jadi 25/65 T1 ditambah 80/65 T1 sama dengan W. Lanjut, berarti nilai dari T1 nilainya adalah berapa kali T1 ini? Nilainya adalah jumlah 25 tambah 80, 105 dibagi 65 T1 sama dengan W. Oke, berarti T1, nilai dari T1 sama dengan W. Oh iya bentar, ini disederhanain lagi bisa, dibagi sama-sama dibagi 5, jadinya 21 per oh ya, bagi 5 tadi 13 T1 sama dengan W, berarti nilai dari W sama dengan nilai dari T1 sama dengan 13/21 kalikan W. Oke, dari persamaan yang sungguh-sungguh panjang ini, kita disuruh mencari T1 dikurangi T2. Ini tuh belum selesai. T2 kurangi T1. Insya Allah sama dengan, nah ini karena kita tadi udah tahu nilai T1 sama T2, berarti kita tinggal masukin aja tuh. Nilai dari T1 sama T2. Oke, tadi T1 itu kan nilainya 20 per T2 tadi kan nilainya 20/13 T1 ya. Berarti 20/13 T1 dikurangi T1. Oke, dikurangi T1. Jadi nilai dari T2 min T1 sama dengan 20/13 dikurangi 13/13, nilainya adalah 7/13 T1. Nah, sedangkan T1-nya tadi nilainya adalah 13/21 W. Berarti T2 min T1 sama dengan 7/13 dikalikan 13/21 W. Nah, ini kalau misal kalian tulis di di buku kalian bisa coret-coret nilainya,
hingga hasil akhirnya adalah nilai dari T2 min T1 nilainya adalah W per 3. Oke, jadi soal sepanjang ini ternyata jawabannya sederhana ini. Oke. Jadi begini guys. Oke. Wow, udah 21. Lebih 2 menit. Kita baru bahas berapa soal ini ya. Ternyata cukup complicated ya soal yang tentang hukum Newton itu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik pelan-pelan paham daripada kenceng tapi ranyanda. Oke. Oke. Dan ini mungkin kayaknya di sini tak tutup dulu. Berarti yang soal lainnya mungkin bentar, coba tak lihat dulu. Ini jawabannya ini. Yang nomor 9 ini kayaknya pada bisa ngerjain ya, karena ini SNMPTN 2007 ini nggak terlalu susah, nggak susah-susah banget lah ya. Itu hasilnya 10 Newton. Ya, 10 Newton hasilnya. Ada yang ketemu kan. Kalau yang main kuis pasti tahu. Terus ini buat nyelesain yoyo ini secara kasaran sih ada F ke kanan sama F yang ke kiri kan. Nah, jadi nanti ada F kanan, ada yang apa namanya, pakai torsi ya, pakai persamaan torsi, nanti dihitung sedemikian hingga nanti hasil akhirnya ketemu yang D, yang 0,5. Terus kalau yang nomor ini, masih ada 2 nomor juga. Ini pakainya L sama dengan L aksen. Nanti kalau misal menurut kalian nomor selanjutnya nomor 9 sampai 12 ini perlu dibahas, ini kalian bilang ya. Ini menurut kalian perlu dibahas nggak pekan depan? Atau lanjut aja yang soal yang tadi saya kirimkan, latihan soal 3. Perlu, Kak. Oke. Perlu. Oke, baik. Jadi biar clear sekalian ya, nanti soal yang nomor 9, 10. Kayaknya nomor 9 nggak usah dibahas lah ya. Nomor 10 sampai 12 saja ya. Nanti saya bahas yang nomor 9 nggak usah. Bikin lama nanti. Kita bahas di pertemuan. Nanti bisa dibahas di pertemuan depan. Ini ya, nomor 8 ya. Bisa di screenshot atau misal nanti lihat di rekamannya. Oke, karena ini udah jam 21 lebih 4 menit. Nanti otak kalian tambah mubel. Kalau semakin lama belajar fisika. Sebenarnya aku agak galau ya kalau ngajar fisika lewat online kayak gini tuh. Orang ngajar fisika offline aja belum tentu paham. Ya enggak sih, kalau belajar fisika offline tuh belum tentu paham, apalagi kalau online kayak gini. Ya Allah. Enggak, ini enggak tambah jam. Ini dibahas di pertemuan depan ya. Dibahas di pertemuan depan aja, nanti otak kalian mubal. Oke, nanti kalau misal kalian ada yang ingin ditanyakan soal-soal usul pertanyaan, misal kalian nemu soal nih, terus kalian minta dibahas di pertemuan selanjutnya, boleh banget. Atau kalian ngasih masukan ke saya, Mbak, ngulangnya cepet-cepet, Mbak, ngulangnya terlalu lambat. Itu disampaikan aja gitu. 1 jam kurang. Oh iya, pekan depan itu kayaknya pertemuan pagi itu mau dipakai buat persiapan UTBK juga deh. Jadi sepekan itu kita akan bertemu 2 kali. Kita akan bertemu 2 kali.